hadir narasumber yang menemani saya hari ini, Ibu Dokter Erni. Halo, selamat siang Ibu Dokter. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu Dokter? Oh iya, sehat-sehat saya, baik-baik. Hari ini kita akan berbicara tentang hari TBC ya, Ibu Dokter. Iya Bu. Iya. Nah Ibu silakan menyampaikan paparan yang disampaikan hari ini Ibu ya. Silakan Ibu. Iya Bu. Satu hari yang lalu, tanggal 24 Maret, jadi setiap tanggal 24 Maret, Iya. kita seluruh dunia memperingati hari TBC sedunia. Iya. Gitu. Ceritanya kenapa kok tanggal 24 Maret gitu ya? Iya, ditetapkannya ya. Iya, tanggal 24 Maret itu tahun 1889 itu ditemukan kuman TBC. Jadi namanya kuman Mycobacterium tuberculosis oleh Dr. Robert Koch. Nah, itu ditemukannya tanggal 24. Nah, untuk memperingati keberhasilan penemuan kuman ini yang otomatis akan membuka jalan untuk mendiagnosa dan menyembuhkan pasien yang sakit TBC. Keberhasilan yang luar biasa karena pada waktu itu terjadi pandemi seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang COVID, kalau dulu tuh pandemi TBC ya. Nah, dengan ditemukannya kuman, otomatis obatnya akan segera bisa dibuat. Seperti saat ini COVID, cepat-cepat dibuat vaksinnya gitu. Itu yang memperingati kita, yang akhirnya kita peringati sebagai Hari TB sedunia. Setiap tanggal 24 Dokter ya. Iya, jadi TB Day. Nah, tahun ini tema globalnya adalah The Clock is Ticking. Jadi jamnya itu tetap berdetak gitu. Intinya bahwa dunia sudah tidak punya waktu lagi untuk pandemi, bukan pandemi ya, di samping pandemi COVID juga ada epidemi TB ini yang menggerus semua sumber daya ya. Jadinya ayo kita cepat-cepat menyelesaikan epidemi ini gitu. Nah, terus tema nasional kita dipilih setiap detik berharga. Iya, betul. Selamatkan bangsa dari TBC. Gitu. Nah, masalahnya adalah Indonesia masih merupakan salah satu, masih masuk daftar 10 besar negara dengan pasien TB terbanyak. Nah, itu yang prestasi buruk untuk kita gitu. Jadi diperlukan semua tenaga, semua komponen bangsa untuk membantu menuntaskan masalah TB ini gitu. Kemudian mungkin pasien bertanya, apa sih TBC itu kok dari dulu nggak berhenti, nggak selesai. Ya, TBC itu merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua golongan. Jadi bukan penyakitnya orang miskin, tapi orang kaya juga bisa kena penyakit TBC ini. Ya. Dan dapat menurunkan produktivitas, terjadinya kecacatan bahkan kematian. Jadi kalau orang sudah kena TB, otomatis ada seseknya. Terus kalau dia karyawan pasti akan sering tidak masuk, sehingga produktivitasnya akan menurun. Sampai saat ini sebagian masyarakat mungkin masih berpikir bahwa TBC adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kutukan atau karena guna-guna. Nah, pemikiran ini keliru. Mitos itu ya? Iya, mitos, betul sekali. Jadi TBC itu penyakit yang ada kumannya, gitu. Bukan kutukan, bukan guna-guna yang obatnya disembur-sembur ya, bukan ya. Apalagi yang nyemburnya ternyata TBC gitu. Menular itu ya. Iya, itu. Jadi
TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar memang menyerang paru. Jadi mungkin orang-orang akan berpikir, oh kalau TBC pasti paru-paru gitu ya. Sebenarnya enggak ternyata ya. Kuman ini dapat menyerang seluruh organ tubuh kita. Ya memang paling besar di paru. Iya. Tapi TBC kulit juga ada. TBC tulang, TBC otak, TBC ginjal, TBC kelenjar. Jadi hampir semua organ tubuh kita bisa terkena infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini dapat hidup bertahan selama beberapa jam dalam ruangan yang tidak terkena matahari. Yang pengap itu ya? Iya, jadi sebaiknya ada jendela, pintu-pintu dibuka kalau pagi, gitu supaya ada pergantian udara, gitu ya, ada matahari yang masuk, gitu. Memang diperlukan kerjasama semua pihak untuk menurunkan kasus TB yang tinggi ini. Baik pasien sendiri, pasiennya ya harus semangat untuk sembuh dengan rajin minum obat. Kemudian dukungan keluarga. Keluarga tidak boleh berpikir oh ini kutukan gitu ya, tapi enggak, ini keluarga harus menjadi motivator untuk pasien sembuh. Kemudian tenaga kesehatan, secara otomatis pasti tenaga kesehatan terlibat dengan bersemangat untuk menyembuhkan pasiennya. Terus mungkin masyarakat juga. Masyarakat ini bisa menjadi kader TB. Bila kita aware, kita perhatian dengan masyarakat sekitar kita, oh ternyata kok tetangga kita ada yang kurus ya, kok batuk-batuk lama ya, kita bawa ke fasilitas layanan kesehatan, misalnya puskesmas. Nah, untuk bisa ditegakkan apakah ini TBC. Nah, kalau sudah ketemu, ya akan diobati dengan tuntas sampai sembuh. Peran pemerintah juga sangat menentukan. Misalnya obat tidak boleh sampai habis, terputus. Nah, ini pemerintah berperan di situ. Nah, mungkin akan ada pertanyaan ya, apa gejala TB? Gitu ya, TBC. Memang gejala utama itu batuk terus-menerus dan berdahak selama 2 minggu atau lebih. Jadi mungkin batuknya enggak gung yang keras kayak gitu, tapi cuman kadang-kadang pasien-pasien itu cuma mendeham. Nah, kayak gitu. Karena ada dahak yang mau dikeluarkan. Nah, kok lama? Sebenarnya enggak batuk kering, batuk berdahak, justru batuk berdahak yang lebih dari 2 minggu. Nah, apalagi kalau di sekitarnya ada orang yang kurus, kok ya batuk-batuk gitu ya, mulai waspada gitu. Datang ke puskesmas untuk diperiksa dahaknya. Atau gejala lain, batuk bercampur darah, sesak napas, nyeri dada, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, lemes, badan demam atau meriang berkepanjangan hari-hari kok nggak ada sehatnya lah bahasanya itu, berkeringat di malam hari tanpa melakukan kegiatan. Nah, ini gejala-gejala ini sudah harus waspada kita, gitu. Kemudian apakah kuman ini menular? Iya, kuman TBC ini menular, bisa ditularkan. Nah, kalau ada orang TBC batuk, bersin, berbicara, maka dahak atau air ludah yang keluar itu mengandung kuman TB. Nah, dia akan melayang-layang di udara, bisa juga tapi ada yang namanya droplet jatuh ke ke permukaan-permukaan kayak gini, misalnya meja atau lantai gitu, ya. Tapi juga di udara gitu, melayang-layang di udara. Nah, terhiruplah oleh kita.
gitu. Nah, kita bisa tertular. Jadi kuman TBC tersebut dihirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan menuju paru-paru, dapat menyebar ke seluruh organ tubuh kita. Jika daya tahan tubuh orang yang menghirup udara yang mengandung kuman tersebut lemah, daya tahan tubuhnya lemah, maka orang tersebut menjadi sakit TBC. Bagaimana dengan orang yang daya tahan tubuhnya kuat? Gak apa-apa, sehat gitu, masih tetap sehat. Tapi kalau misalnya paparannya banyak ya, kumpul terus gitu ya, lama-lama ya rontok juga gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga Bu, faktor-faktor resiko terjadinya penularan. Misalnya pasien TBC yang baru dengan kuman yang positif ini sangat-sangat berisiko menularkan. Misalnya dalam satu keluarga ada yang kuman, ada orang dengan TBC dengan ditemukannya kuman, sebaiknya hari-hari memakai masker aja. Sehingga memang dalam 2 bulan awal itu memang agak susah gitu. Jadi pakai masker aja supaya kalau dia bicara atau dia batuk atau bersin, kumannya tidak menyebar. Kemudian jumlah percikan dahak dalam udara itu juga. Jadi kalau pasiennya orang TB ini nggak mau pakai masker gitu ya, terus batuk-batuk, terus rumahnya nggak pernah dibuka jendelanya, pintunya, nah otomatis di udaranya banyak kuman TBC-nya. Jadi serumah yang kontak erat dengan pasien TB akan tertular. Tinggal di daerah padat penduduk gitu ya. Jadi ngobrol, batuk kuk. Nah, sambil rokokan, sambil minum kopi gitu. Nah, orang-orang akan tertular. Kemudian ventilasi rumah seperti saya katakan tadi tidak memadai sehingga tidak ada pertukaran udara dan matahari tidak bisa masuk. Terus kemudian ada orang dengan berkumpul-kumpul misalnya di tempat kerja, apalagi ruangannya ber-AC, nggak pernah ada pintu atau jendela yang dibuka. Nah, kemudian asrama, pondok-pondok dan sekolah juga, gitu ya. Itu juga tempat yang punya risiko tinggi untuk terjadi penularan TB. Orang-orang yang bekerja dengan bahan kimia juga berisiko menimbulkan paparan infeksi paru. Kemudian pasien-pasien yang HIV, dan ini dia, pasien dengan kencing manis atau DN lebih mudah menjadi TB, gitu ya, sakit TBC. Iya, bukan komplikasi, tapi mudah tertular. Nah, jadi kalau misalnya orang TB, HIV ketemu orang kan daya tahan tubuhnya turun nih, pasti tidak bagus. Itu kalau kena kuman TB jadi dia TB. Nah, orang dengan status gizi rendah misalnya kurus, nah anak-anak ini terutama gitu. Itu Bu yang sementara bisa kita dengar dulu, nanti banyak cerita lagi. Oke, terima kasih Bu Erni penjelasannya, dan masih banyak yang ingin dijelaskan tentang TB Bu ya. Kita dengarkan lagu dulu bersama Gisel, Indah Pada Waktunya. Bertanya jawab dengan Ibu Dr. Erni seputar TB. Nah Ibu, saya ingin menanyakan apakah merokok itu juga menyebabkan TB Ibu? Merokok tidak menyebabkan TB, namun dapat menurunkan fungsi paru-parunya sehingga mempermudah terkena TBC. Sebenarnya merokok tidak menyebabkan TB. Iya. Nah, untuk berapa lama gejala TB itu timbul setelah orang tertular TB? Tiap orang memang tidak sama. Jadi kuman yang masuk ke dalam tubuh akan berkembang biak. Nah, gejala penyakit dapat timbul setelah beberapa bulan sampai tahunan, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut. Gitu. Kalau nggak langsung menular, dokter. Iya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, tapi terpapar terus tiap hari, ya lama-lama sakit juga. Kena juga ya. Iya Bu. Nah, apakah setiap orang yang mengalami batuk darah berarti menderita
TB? Nah, ini seringkali setiap pasien masyarakat mesti berpikirnya kalau batuk darah pasti TB ya, jadi belum tentu. Belum tentu ya. Ya, Iya. namun memang perlu diwaspadai dan dianjurkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang lain gitu. Tetap harus kalau batuk darah tetap dicurigai, tapi belum tentu gitu. Iya. Jadi perlu ke puskesmas tetap. Iya, diperiksa Bu ya. Nggih. Nah Ibu, untuk TB ini ya, kenapa memerlukan pengobatan yang waktunya yang lama? Iya, ini yang sering jadi pertanyaan, kenapa sih kok harus lama-lama gitu? Iya. Nah, kan saya terangkan tadi ada 2 tahap ya. Tahap awal 2-3 bulan itu bertujuan untuk membunuh kuman TB yang aktif, Iya. yang hidup gitu. Iya. Nah, itu harus makanya minum obatnya tahap awal itu tiap hari harus minum. Iya. Sedangkan tahap lanjutan bertujuan untuk mencegah kuman TB yang tidak aktif menjadi aktif. Ada kuman TB yang dia tidur bahasanya itu, jadi tidak aktif, dorman namanya kita biasanya sebut. Nah, ini kalau tidak diobati, tidak dibunuh juga, dia akan aktif. Nah, itu nanti sakit lagi gitu. Itu yang memerlukan waktu lama alasannya. Iya. Nah Ibu, kalau yang sudah sembuh dari sakit TB, apa kira-kira bisa sakit TB lagi? Bisa terkena lagi karena kuman TBC ini tidak memiliki, jadi tubuh kalau sudah kena TB itu tidak memiliki kekebalan seumur hidup. Nah, enggak ada. Jadi tetap bisa kena lagi. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya sudah bagus, terus kemudian merokok, miras lagi gitu ya. Nah, bisa kena lagi Bu. Gitu. Nah, untuk apakah flek dengan TB itu sama Bu? Nah, ini sering pada anak-anak, anak saya kena flek paru-paru gitu ya. Nah, tidak sama. Flek adalah gambaran kelainan pada paru-paru yang ditemukan pada hasil foto toraks atau foto dadanya ya, ronsen, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya polusi udara, merokok itu juga. Terus radang paru-paru yang disebabkan oleh kuman yang jenis lain, bukan kuman TBC. Itu juga bisa menimbulkan flek. Jadi kalau misalnya orang yang sopir yang menghirup asap terus menerus ya, itu juga bisa menimbulkan flek gitu. Jadi tidak sama dengan TB. Iya. Kira-kira mungkinkah orang yang terkena TB itu bila kita hidup di lingkungan yang bersih? Iya, mungkin. Mungkin ya. Iya. Iya. Mungkin, memungkinkan karena TB menular lewat udara ya. Iya. Terutama bila ada orang yang sekitarnya ada yang sakit TB. Gitu. Kalau ini Bu, masalah pantangan, apa ada pantangan bagi orang yang pasien TB itu, misalkan makanan atau yang lainnya? Untuk makanan tidak ada yang dipantang malahan. Tidak ada ya? Iya, tidak ada pantangan makan. Maka disarankan untuk makan makanan yang bergizi, apa saja yang dia mau, ayo makan aja. Gitu. Dan beragam untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Iya. Gitu. Kalau dari pengobatannya tadi kan cukup lama, sampai 8 bulan ya, 6 bulan ya? Iya, untuk TB. Nah, 6 bulan. obatnya tentunya mahal. Nah, apakah obat TB ini membeli sendiri atau ada bantuan dari pemerintah? Nah, sampai saat ini masih disupport oleh pemerintah. Iya. Gitu. Iya. Jadi nggak bayar, gratis. Gratis. Iya. Gitu. Nah, Ibu, tadi pertanyaan saya sudah habis ya. Saya ingin barangkali Ibu mau menyampaikan saran kepada pendengar semuanya berkaitan dengan Hari TB sedunia. Silakan Ibu. Ya. Nah, kita dengan
tema yang tadi setiap detik berharga untuk kita bisa menyelamatkan bangsa dari TBC, Iya. diperlukanlah peran-peran kita masyarakat ini untuk bahu-membahu Iya, sama-sama. menyelesaikan satu masalah di Indonesia, yaitu memberantas TB. Jadi temukan pasien TBC, obati sampai sembuh. Iya, diberi dorongan. Iya, memotivasi. Kemudian kita juga menjadi orang yang care terhadap sesama kita, gitu. Jadi kalau ada tetangga kita, sekitar kita yang kita curigai TBC, ayo bawa ke puskesmas untuk diobati dan Sampai disembuhkan. Iya, itu pesan saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Dokter yang sudah menyampaikan penjelasannya berkaitan dengan Hari TB Sedunia yang kemarin diperingati setiap tanggal 24 Maret. Ibu Erni, terima kasih atas kehadirannya di studio. Terima kasih juga sudah memfasilitasi Iya. kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di bulan yang akan datang, atau ini ada jadwalnya ya, ini yang untuk bulan ini dengan tema yang berbeda, Ibu Dokter. Iya. Saudara pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, hingga tadi bincang-bincang kita pada hari ini, tepatnya tanggal 25 Maret 2021 bersama Dr. Erni yang membahas tentang Hari TB Sedunia yang setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari TB. Semoga apa yang disampaikan Ibu Dokter tentunya ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Selamat siang, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan orang dewasa itu menderita TB? Ya. Nah, bila kita menemukan orang dewasa dengan gejala di atas tadi, batuk, berdahak yang lama lebih dari 2 minggu, Ya. kemudian ada gejala lain misalnya sesak nafas atau batuk berdarah, sesak nafas, keringat malam hari, berat badan nggak naik-naik gitu atau bahkan turun, Ya. tidak nafsu makan, meriang terus menerus. Nah, itu kita curigai. Nah, kita menyarankan atau membawa orang tersebut ke pusat kesehatan masyarakat, misalnya puskesmas, Ya. kemudian dilakukan pemeriksaan dahak. Iya. Nah, pemeriksaan dahaknya itu 2 kali. Maksudnya bukan 2 kali dalam saat itu gitu. Selama pemeriksaan, tetapi ada 2 pot yang akan diberikan. Ya. Jadi sewaktu dan pagi-pagi sebelum beraktivitas, belum makan, belum minum, belum gosok gigi, dikeluarkan dahaknya, nanti diperiksa apakah ketemu kuman TB itu. Itu. Kalau ketemu, nah pasiennya akan diobati sebagai pasien TBC dengan kuman atau Mycobacterium atau kuman BTA positif gitu. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa TBC ini nggak hanya menyerang orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa kena, bisa sakit. Pada anak, misalnya dengan usia 0 sampai 14 tahun, kurang dari 1 tahun juga bisa loh anak-anak ini terkena TB. Nah, batuk bukan merupakan gejala utama malahan. Jadi anak-anak itu kadang nggak batuk, nggak ada batuk. Jadi ada perbedaan gejalanya, Dokter? Iya, anak-anak itu jarang yang batuk-batuk gitu terus pasti TB nih, bukan, malah nggak ada, bukan gejala utamanya. Tanda-tanda anak yang dicurigai TB adalah kontak erat dengan pasien TB dewasa. Misalnya ibunya atau bapaknya atau neneknya yang serumah. Nah, kalau yang dewasa ini kebetulan TB, itu anaknya pasti harus dicurigai gitu. Kemudian batuk lama, batuk seperti saya katakan tadi, batuknya bukan yang kung 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 gitu,
tapi kadang cuman kayak gitu. Nah, kita sudah dengar nggak nyaman gitu. Nah, itu juga sudah dicurigai. Kemudian demam lama berulang tanpa sebab yang jelas, kok tiba-tiba demam ya gitu selama 2 minggu atau lebih. Berat badan anak tidak naik, bahkan turun dalam 2 bulan terakhir. Itu makanya penting dan perlu sekali anak-anak dibawa ke posyandu untuk selalu ditimbang beratnya. Kemudian anak jadi lesu dan kurang aktif bermain. Itu juga sudah jadi warning buat orang tua, perhatian buat orang tua untuk kenapa anak saya kok tidak seperti biasanya. Gitu. Nah, kemudian untuk menentukan TB pada anak, yang penting adalah adanya kontak tadi Bu, kontak erat dengan orang yang kuman TBC, kuman positif. Kemudian untuk menegakkan diagnosa, kalau orang dewasa itu diperiksa dahak. Tapi kalau anak-anak ini sulit kan mengeluarkan dahak, mesti dahaknya ditelan gitu. Jadi nggak bisa ngeluarin dahak dia, apalagi yang masih bayi atau anak balita gitu, nggak bisa dia. Ayo keluarkan dahaknya, nggak bisa, pasti akan ditelan. Nah, untuk menegakkan diagnosa dilakukan tes tuberkulin atau mantuh tes namanya. Jadi bila ada gejala-gejala seperti tadi, kemudian ada orang dewasa yang TB, anaknya harus dites mantuh. Nah, gitu. Bila didapatkan positif, maka harus diobati. Pengobatan TB pada dewasa berlangsung 6-8 bulan. Lama juga. Iya, lama. Nih, yang bikin orang-orang malas nih minum obat nih. Akhirnya lama sekali gitu. Tahap awal ada 2 tahapan, yaitu tahap awal ini memang agak berat. Obat diminum setiap hari selama 2-3 bulan. Ini yang membuat seringkali putus obat. Malah sudah minum obat terus gitu biasanya pasien-pasien itu. Benar. Nah, itulah peran keluarga yang harus menyemangati, memotivasi untuk rajin minum obat. Dilanjutkan dengan tahap lanjutan. Nah, ini kalau tahap lanjutan ini sudah agak ringan, jumlah obatnya berkurang, terus minum obatnya cuma 3 kali seminggu selama 4-5 bulan. Pasien TB harus didampingi seorang pengawas minum obat. Kadang-kadang kalau tidak diawasi, diberi atau lupa, dibuang, disimpan, nah sudah gitu. Padahal lupa, nah kan seperti itu ya, gitu. Jadi harus ada orang kedua yang menjadi pengawas minum obat untuk menjamin kepatuhan berobat. Obat TB ini mahal kalau beli sendiri. Mahal. Nah, itulah peran pemerintah sampai saat ini masih disupport secara gratis. Nah, kemudian pada anak minum obatnya juga lama, 6 bulan. Nah, ini minum obatnya tiap hari selama 6 bulan. Gitu. Kalau untuk anak itu sirup atau tablet? Biasanya digerus Bu, nggak ada yang sirup dia, tidak ada yang semua dipuyer, tidak ada yang sirup sampai sekarang. Nah, pemantauan pengobatan juga sangat diperlukan. Untuk memantau kemajuan pengobatan pada orang dewasa, dilakukan 3 kali pemeriksaan ulang dahak mikroskopis. Jadi dahaknya diperiksa secara mikroskop, masih ada nggak kumannya. Itu dahak diambil 2 kali setiap pemeriksaan pagi dan sewaktu. Jadwalnya adalah bulan kedua. Jadi setelah minum obat fase awal diperiksa, kemudian bulan ke-5 dan bulan ke-6 atau akhir pengobatan. Itu. Kalau anak, bagaimana menilai adanya kemajuan pengobatan? Apakah anak susah, tadi dikatakan mengeluarkan dahak susah. Nah, ini perlu perhatiannya adalah kalau anaknya
perkembangan anak. Ini orang tua bisa ditanya, gimana anaknya, apa sudah kembali ceria gitu, atau sudah mau bermain gitu. Nah, itu perkembangan. Kemajuan pengobatan TB pada anak adalah perkembangan anak yang lemah menjadi ceria kembali. Kemudian ada peningkatan berat badan. Oh, setiap kali datang ditimbang beratnya naik terus. Nah, itu bagus. Nah, kemudian pemantauan dilakukan setiap 2 minggu pada tahap awal pengobatan 2 bulan pertama dan setiap bulan pada tahap lanjutan atau 4 bulan berikutnya. Itu tadi pemantauan kemajuan. Sekarang apakah bisa TBC ini dicegah gitu? Bisa. Cara mencegah penularan TBC. Nah, pasien TB harus minum obat secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Dia tidak akan menjadi penular. Dia sembuh sudah. Kemudian menutup mulut saat batuk atau bersin. Nah, itu tadi pakai masker. Membuang dahak atau meludah di tempat tertutup tidak sembarangan. Sana. Kalau di Singapura sudah didenda. Kalau di Indonesia ini masih orang membuang dahak sembarangan gitu ya. Nah, ini sebaiknya tidak lagi dikerjakan. Kemudian menjemur alat tidur. Kalau ada matahari, cepat-cepat nih dikeluarkan ini. Kasurnya, bantalnya gitu ya. Kemudian membuka jendela setiap pagi. Makan makanan bergizi. Bergizi tidak harus mahal gitu ya. Ada di sekitar kita banyak, kalau perlu kita menanam. Nah, ini kan di masa pandemi Covid ini banyak waktu ya, menanam aja gitu. Nanam kangkung. Kemudian tidak merokok atau minum minuman keras. Olahraga teratur, istirahat yang cukup. Nah, yang penting tadi dikatakan juga peran masyarakat, yaitu menjadi kader TB. Memberi penyuluhan tentang TB pada masyarakat, ini yang diperlukan pemerintah. Nggak bisa tenaga kesehatan bekerja sendiri, nggak bisa. Tapi harus ada peran masyarakat menjadi kader TB, menjadi pemerhati lingkungannya. Nah, memberi penyuluhan tentang TB pada masyarakat, membantu menemukan pasien TB, orang-orang yang dicurigai TBC, kemudian dibawa ke puskesmas, membimbing dan memberikan motivasi kepada PMO. Kadang-kadang keluarga juga sudah pusing atau capek ya ngawasi mungkin yang pasiennya sakit ya. Iya, pasiennya mungkin cerewet kah. Ya, itu perlu juga diberi motivasi. Menjadi koordinator PMO, pengawas minum obat. Jika pasien tidak memiliki PMO, misalnya pasiennya sebatang kara gitu sendiri, nah kader inilah yang jadi PMO-nya. Jika menemukan pasien putus berobat, dimotivasi untuk berobat kembali secara teratur. Sehingga ini pemerintah punya semboyan, TOS TB. Jadi temukan pasien TB, obati sampai sembuh gitu. Dapat terlaksana dengan baik sehingga kasus TB menurun bahkan hilang dari bumi Indonesia. Itu harapannya kita semua. Dokter, terima kasih atas penjelasannya dan berikutnya saya ingin